Kalian gak nungguin pengen tahu cerita pengen lebih tahu cerita detailnya dari Abi ini, bisa langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Delona Adelia bersama aku tentunya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kisah yang berada di stasiun radio karena kemarin, ya seperti yang kalian tahu, tiba-tiba aku down. Nah, aku kemarin lupa ya ngasih tahu kejadian ini di tahun berapa. Jadi kejadian ini itu dialami oleh mereka, si Abi, Ipul, Dul, sama Abdul ini di tahun 2009 waktu mereka masih pada kerja di sana. Nah, di segmen kali ini, kisah kali ini aku mau melanjutkan cerita dari si Abi karena Abi ini orang yang paling sering mengalami kejadian-kejadian aneh di radio itu. Berawal dari Abi ini mendaftar pekerjaan sebagai jaga malam di stasiun radio itu. Nah, Abi daftar nih jadi jaga malam. Di shift pertama, dia baru masuk kerja di hari pertama ini. Si Abi ini nggak tahu dia punya inisiatif sendiri, apa dia bilangin sama temennya, apa dia dikasih wejangan sama siapa, aku juga nggak tahu ya. Jadi si Abi ini melakukan sholat 2 rakaat di setiap ruangan di radio itu. Jadi di ruang produksi dia disolatin 2 rakaat, di ruang ini dia disolatin 2 rakaat, pokoknya di setiap ruangan yang ada di stasiun radio itu. Nah, setelah dia udah selesai nih di setiap ruangan, dia itu lanjut lagi sholat di lorong menuju ke ruangan produksi. Nah, dia lagi disolatin nih lorongnya, aku merinding sebenarnya. Disolatin tuh, Abi lagi sholat nih di lorong tersebut ya. Tiba-tiba di rakaat terakhir, itu lampu yang berada di lorong yang Abi lagi sholatin itu, tiba-tiba lampunya ini pecah. Lampunya ini pecah. Untungnya pecahnya ini di rakaat terakhir. Coba kalau Abi baru pertengahan sholat pecah. Ini tanda mungkin mereka ini perkenalan, atau mungkin positif thinkingnya, kita mikir positifnya itu mungkin lampunya kepanasan apa gimana ya, tapi kita mikir positif. Tapi juga waktu itu masih berpikir positif, kalau itu lampunya panasan, apa listriknya konslet error apa gimana. Nah, jadi jam kerja Abi ini dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi karena dia kan memang tugasnya jaga malam di radio itu ya. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Soalnya kalau misalnya Abi berangkat dari jam 9 malam itu biasanya udah nggak ada orang, cuman tersisa kru yang lagi siaran sama Abi ini aja. Ya biasanya juga kalau ada orang, anak-anak komunitas, teman-temannya Abdul dulu sama Abi ini, teman-temannya pada main ke situ, mungkin biasanya itu ramai sampai malam. Cuman kalau nggak ada anak-anak itu ya sepi. Biasanya kan anak-anak komunitas gitu pada ikut siaran gitu ya. Cuman kalau mereka pada nggak main ke situ ya jam 9 itu udah sepi, tersisa Abi sama yang lagi siaran aja. Itu pun yang siaran itu kan di dalam ruang produksi ya, Abi itu di luar gitu. Si Abi ini sebenarnya sering banget mendapatkan gangguan kayak suara-suara anak kecil, terus suara lari-larian gitu. Bahkan pada suatu malam si Abi ini lagi jaga malam kan, pastinya lagi jaga malam, dia gabut, nggak bisa tidur,
Jadi dia ini main komputer. Nah, tempat dia main komputer ini, ruangan dia main komputer ini sebelahnya ini toilet. Jadi Abi ini main komputernya itu menghadap ke pintu mau keluar ya, menghadap ke pintu. Sebelahnya ini toilet, sebelah ruangan komputer yang Abi mainin ini toilet. Sama dia lagi main komputer nih. Terus Abi tuh kayak, kalau misalnya kita main komputer kan pasti kita matanya bisa, ekor mata kita bisa lihat ya, walaupun kita tertuju ke komputer kita masih bisa lihat gitu ya, intinya ya, kalian pasti paham ya. Nah Abi ini ngeliat itu ada yang bolak-balik ke kamar mandi gitu. Tapi sama Abi pertama dicuekin, tapi makin lama kok ini makin sering ke jalan ke toilet, bolak-balik ke toilet gitu kan. Padahal kan Abi lagi sendirian di ruang di situ, di radio itu ya, karena dia lagi jaga malam. Nah akhirnya si Abi ini kepo terus dia ngecek siapa yang bolak-balik kamar mandi, mungkin aja ada temennya yang tiba-tiba ke situ gitu kan, kita nggak tahu juga ya. Ngecek, dan yang Abi lihat, Abi ini melihat sosok perempuan. Ya ini pasti kalian nggak asing lagi ya sama sosok ini ya. Sosok perempuan berbaju putih dan nggak napak ke tanah. Terus Abi akhirnya dia buru-buru tutup pintu ruang komputer itu, dia buru-buru memejamkan mata. Dia itu berusaha untuk tidur, walaupun dia ini nggak bisa tidur ya, gimana lagi ya, dia sendirian, dia mau minta temenin ke siapa. Ini juga aku nih tuh merinding tuh, lihat kayak ayam, kayak kulit ayam, ngerti nggak sih? Nah akhirnya Abi nih berusaha untuk tidur. Keesokan harinya Abi jaga lagi kan, ini di shift malam lagi karena memang dia kerjanya malam. Dia ini ngajakin temennya buat tidur di sini, di radio gitu kan. Ngajakin temennya, tapi tidurnya ini di resepsionis karena si Abi ini di ruang tamu gitu ya. Karena si Abi ini kan memang takut, maksudnya takut buat tidur di dalam, karena di dalam ini gangguannya itu sudah ekstrim gitu ya. Akhirnya keesokan harinya dia ngajakin temennya buat tidur di situ, buat nemenin si Abi. Nah pas lagi pada tidur, tiba-tiba si Abi ini, pas Abi lagi tidur ini, tiba-tiba Abi ini digangguin sama temennya ya. Kan memang dia ada temennya asli, tapi dia masih tidur gitu loh. Mungkin gak sih, gimana ya ngomongnya. Abi ini ngajakin temennya buat tidur di radio, dan pada tidur nih, tapi Abi ini digangguin sama temennya yang menyerupai temennya yang asli gitu ya. Sebut aja temennya Abi ini namanya Rian ya. Nah Rian ini masih tidur, tapi Abi ini digangguin sama Rian gitu kan. Nah akhirnya Abi kan bangun, tapi pas Abi bangun ngeliat Rian ini cuman melet-melet gitu, kayak gitu loh, ngerti gak? Kayak si Rian ini ngeledekin si Abi. Akhirnya Abi kan marah ya, lagi tidur digangguin cuman buat ngeliat Rian kayak gitu. Apa sih Ri? Gitu kan. Nah terus si Rian jawab, apa sih Bi? Karena mungkin Abi ini ngomong apa sih Ri gitu keras ya, karena memang kan itu suasananya ini sunyi pasti, karena itu malam-malam dan di radio itu kan cuma ada 2 orang, si Abi dan si Rian ini. Nah pasti Abi ngomong apa sih Ri gitu, si Rian jawab apa sih Bi. Ternyata si Rian ini masih tidur di belakang, kita resepsionis nih, di belakangnya ini Rian, ini Abi. Nah mungkin si Abi ini tidurnya membelakangi si Rian gitu ya, tapi entah sadar apa nggak sadar, ternyata si yang gangguin si Abi ini, yang ledekin si Abi ini bukan Rian yang asli gitu. Ternyata Rian ini masih tidur di sebelahnya si Abi. Nah terus siapa yang melet-melet yang ngeledekin si Abi ini kan, berarti itu adalah jin yang menyerupai siapa namanya, si Rian. Nah ini kemarin juga
kita lagi bahas ini ya, cuman kita kepotong karena memang ya kayak gitu. Nah, pernah juga si Abi ini lagi tidur, tiba-tiba di resepsionis ya. Ini di hari lain dia ini lagi tidur sendiri. Pas lagi jaga malam. Nah, si Abi ini dia lagi tidur, tiba-tiba si Abi ini mimpi buruk. Mimpi buruk yang menyebabkan dia ini kebangun ya. Terus waktu Abi ini kebangun, dia ini melihat ada sosok ya yang seperti kemarin aku cerita di part 1. Abi ini melihat sosok gede, tinggi, hitam yang pasti itu lagi melototin si Abi. Si Abi bangun, habis mimpi buruk ya, habis kebangun meruh makhluk kayak gue jajal kepriwe. Tapi makhluk ini nih sambil ngomong, tapi Abi nggak tahu dia ngomong apa gitu ya. Semenjak dari situ Abi jadi sering sakit-sakitan, terus jam tidur kan pastinya kan nggak ini ya, nggak teratur gitu, karena tidur di situ juga pasti nggak nyenyak karena banyak banget gangguan-gangguan yang menimpa si Abi ini gitu. Akhirnya Abi sakit-sakitan dan memilih untuk resign gitu. Nah, setelah si Abi resign ini, ada nih gantinya Abi, kita sebut aja namanya Pak Joko ya. Pak Joko ini penggantinya Abi buat jaga malam di radio, di stasiun radio kan. Sebenarnya Pak Joko ini juga banyak banget ngalamin hal-hal yang aneh. Cuman Pak Joko ini orangnya nggak mau cerita-cerita karena kan mungkin dia udah ya lo gue gitu ya mungkin ya. Pak Joko ini juga sering banget mengalami hal-hal yang aneh gitu. Bahkan kalau misalnya ada aduan dari kru apa teman-temannya yang kerja di situ, aduan-aduan misal aku habis ngalamin ini, Pak Joko ini tuh cuman oh iya wis ngerti gitu, maksudnya oh iya udah tahu gitu. Berarti kan si Pak Joko ini sering juga ngalamin hal-hal aneh, kejadian-kejadian mistis yang ada di radio itu ya. Cuman Pak Joko ini orangnya nggak mau cerita-cerita gitu. Sekarang aku nggak ngerti juga sih ya apa namanya kabar dari radio itu gimana, karena penulis cerita ini juga nggak tahu kabarnya gimana. Soalnya ya apa namanya tuh orang-orangnya, anak-anaknya itu semua udah pada ganti. Karena itu ya udah jauh banget ya dari 2009 sekarang 2023. Si penulis ini udah nggak kenal, si penulis ini kan si Abdul ya. Si Abdul ini udah nggak kenal sama orang-orang yang sekarang kerja di sana. Jadi keangkeran yang di radio itu sekarang kita juga nggak tahu ya gimana kabarnya, apa aja yang terjadi di sana. Ini kita udah nggak tahu karena ini kita cerita di tahun 2009. Mungkin barangkali ada kalian yang punya cerita di stasiun radio yang lainnya, kalian bisa langsung DM ke Instagram aku yang ada di bio nanti. Langsung DM aja, nanti aku baca tentunya. Ya mungkin kan di stasiun radio mungkin banyak yang angker ya, karena di stasiun radio itu kan banyak aliran listrik yang mungkin diserap sama mereka. Jadi mereka ini tambah berani untuk menunjukkan eksistensinya. Itu barangkali kalian juga mau cerita tentang stasiun radio yang lain, mau dikirim ke aku, apa mau jadi narasumber di sini, bisa kita undang. Langsung DM aja ke Instagram aku gitu. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian aja ya cerita dari stasiun radio yang kita ceritakan ini, karena ya kita udah nggak tahu lagi kabarnya gimana.